Merasa kecewa, Bu. Kecewa? Ya, saya ingin merasa tertantang dan merasa untuk coba lagi dan coba lagi. For my proposed solution for the problem is for the people that live there to plant at least 1 to 3 trees or 1 to 3 plants that can absorb carbon dioxide. Adik-adik, ingat, jangan lupa jaga jarak dengan HP kalian dan jangan lupa untuk mengejar cita-cita kalian dengan rajin belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bertemu dalam acara podcast SMP Al-Irsyad Surabaya bekerja sama dengan Takmir Masjid Yayasan Perguruan Al-Irsyad Surabaya dalam keadaan sehat walafiat, iman dan Islam. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Dia adalah salah satu siswa berprestasi dari SMP Al-Irsyad Surabaya yang baru-baru ini berhasil menjuarai perlombaan skala internasional peneliti belia di kota Belgrade, Serbia. Perlombaan ini bertajuk WOSDEP atau World Olympiad of Sustainable Development and Environmental Protection di kota Belgrade, Serbia secara online. Dan alhamdulillah Ananda kita berhasil menjuarai silver medal atau medali perak dalam kategori junior usia 11 sampai 14 tahun. Jadi pada kesempatan kali ini kita undang Ananda, kita akan ngobrol dengan dia, kita tanya bagaimana perlombaan tersebut dari awal hingga akhir sampai menjuarai perlombaan tersebut. Pastikan nonton sampai selesai ya, karena mengandung banyak sekali informasi dan menginspirasi tentunya. Baik, langsung saja kita berkomunikasi dan berwawancara dengan Raja. Assalamualaikum Raja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Kak Raja kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ibu ya apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Jadi Raja bisa nggak menceritakan kepada kita semua siapa Raja? Gitu. Baik, perkenalkan nama saya Aulia Rajailato. Saya dari kelas 8A SMP Al-Irsyad Surabaya. Baik. Saya lahir tanggal 27 September tahun 2008 dan sekarang saya berusia 14 tahun. Baik. Raja bisa diceritakan kepada kita semua riwayat pendidikan Raja selama ini bagaimana? Baik, Bu. Jadi dari TK, SD, ya, dan SMP saya di Al-Irsyad. Masya Allah. Jadi dari TK, SD, SMP kamu Al-Irsyad terus ya? Ya. Baik Raja, kita semua penasaran bagaimana sih awal mula ceritanya kamu sampai bisa memenangkan lomba peneliti belia ini? Bisa diceritakan kepada kita? Siap. Ya. Baik, Bu. Jadi awal mulanya itu pada tahun 2022, Septemberan mungkin, saya didatangi oleh guru pembimbing saya, yaitu Bu Yani. Dan setelah itu Bu Yani menawarkan saya dan teman saya Habib untuk mengikuti lomba skala nasional di Jawa Timur. Di Jawa Timur, di mana tepatnya waktu itu? Di UE atau Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Dan sayangnya saya hanya mendapat sampai finalis. Finalis saja ya. Nice try, yang penting udah berusaha ya. Terus akhirnya bagaimana? Akhirnya saya merasa kecewa, Bu. Kecewa? Ya, saya ingin merasa tertantang dan merasa untuk coba lagi dan coba lagi. Dan saya mempersiapkan untuk lomba CES tahun depannya. Baik. CES ini adalah kepanjangan dari Center for Young Scientists. Center of Young Scientists. Ya. Dan saat saya sedang mempersiapkan untuk lomba tahun depannya itu, taunya Bu Yani, guru pembimbing saya, mendatangi saya. Beliau mengatakan bahwa beliau mendapatkan surat dari CES tentang untuk mengikuti lomba tersebut WOSDEP tersebut. Baik. Ya. Dan saya tanpa agak ragu-ragu sedikit, tapi saya ambil kesempatan itu. Mumpung ada ya Raja ya. Kan alhamdulillah saya mendapat medali silver. Masya Allah. Jadi kira-kira berapa lama persiapan kamu untuk mengikuti lomba tersebut? Kalau dihitung mungkin 1,5 bulan. Cuman 1,5 bulan aja ya, dari bulan Januari ini sampai Maret itu ya Raja ya. Baik, and then Raja, ini kan lomba skala internasional ya, dalam bayangan kita pasti banyak sekali
negara yang hadir. Kira-kira kamu bisa menjelaskan kepada kita negara mana aja yang mengikuti lomba ini plus kira-kira berapa peserta? Jadi ada 10 negara. 10 negara yang mengikuti. Ada 37 peserta. Ada 37 peserta. Untuk negara yang ikut ada Indonesia. Ada Indonesia pastinya. Slovenia. Serbia. Belgrade. Serbia Belgrade ya, satu. Bosnia. Tunisia. Turki. Slovenia. North Macedonia ya. Sama Herzegovina. Serbia Herzegovina ya. Jadi ada 10. And then kira-kira itu lomba apa Raja? Ya kita tahu ya WOSDEP itu kepanjangan dari World Olympiad of Sustainable Development and Environmental Protection. Tapi kira-kira pembaca di rumah, pendengar mungkin pengen tahu ini lomba apa gitu, bisa dijelaskan Raja? Kira-kira ini lomba apa? Yaitu Olimpiade tentang pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan, Bu. Oke. Bisa dilanjut apa aja yang membuat beda lomba ini dengan yang lain, mungkin temanya atau apa begitu? Masa ini kan lomba internasional. Lomba internasional. Jadi harus full English. Full English ya. Dari soalnya, presentasinya dan abstraknya itu semuanya harus Inggris. Jadi yang pertama yang harus kamu lakukan dengan pembimbing itu membuat suatu abstrak. Abstrak itu full English. Berapa halaman begitu? Hanya 2 halaman. Sekitar maksimal 2 halaman. Brief ya pastinya ya harus the brief extended extract itu, lalu itu dikumpulkan. Setelah dikumpulkan diseleksi, lalu kamu lolos seleksi. Setelah lolos seleksi, tahapannya apa lagi Raja? Tahapannya setelah itu menjawab kuis. Soal 30 menit. 30 menit dalam bahasa Inggris pastinya Raja ya. Oke, dan kamu lolos di kuis itu. Saya baik ya, termasuk baik. Lalu progres berikutnya adalah kita disuruh membuat PPT dari abstrak itu dan kita mempresentasikannya. Untuk dipresentasikan. Nah, kira-kira apa kriteria penilaiannya sampai ibaratnya kamu bisa berhasil menjuarai perlombaan ini, barangkali bisa menjadikan motivasi bagi para pendengar kira-kira untuk menjadi presentasi yang baik itu bagaimana? Apa aja kriterianya? Kriterianya adalah pertama, keaslian penelitian, terus bagaimana cara mempertahankan ide, kefasihan presentasi, dan bagaimana peluang penerapan hasil penelitian tersebut, Bu. Baik ya, jadi yang paling penting poin utamanya adalah keaslian penelitian kamu ya, asli kamu membuat itu. Yang kedua, bagaimana cara kamu mempertahankan ide, kefasihan kamu dalam presentasi, dan juga bagaimana peluang penerapan hasil penelitian itu di dunia nyata begitu ya, bermanfaat apa tidak gitu ya Raja ya. Baik Raja, kamu itu betul nggak sih dengar-dengar berita kalau memang dari awal tuh suka sekali dengan pelajaran IPA dan bahasa Inggris gitu? Yes, saya menyukai pelajaran bahasa Inggris dan IPA. Jadi kayak itu malah menunjang kamu untuk serius dalam perlombaan ini ya Raja ya? Saya cukup, insya Allah yakin. Jadi baik di sini panitia bekerja sama dengan Takmir Masjid Al Irsyad Surabaya sudah mempersiapkan cuplikan video ketika kamu lomba kemarin. Mari kita lihat bersama-sama. Hello, my name is A. Raja Ilato, and allow me to present my feature presentation about the guidelines of urban green space provision to absorb carbon dioxide emission from motorized vehicle in Surabaya. Are people aware of this problem? Yes, people are very aware here because it's very hot in Surabaya, and secondly, there's a lot of traffic here, and I think it can be, use this solution in the problem maybe. Masya Allah, Raja lancar sekali ya kamu presentasi tadi. Boleh kamu memberikan kepada kita sedikit gambaran tentang apa sih tadi yang kamu presentasikan itu? Begini Bu, jadi penelitian yang tadi ada dalam video itu adalah penelitian saya tentang panduan dari penyediaan ruang terbuka hijau untuk mengurangi kadar CO2 atau karbon dioksida dan emisi kendaraan bermotor. Tapi untuk studi kasusnya ini di koridor Brebes Timur ke Kaliana, baik, Surabaya. Oke, jadi deket sini aja Raja ya. Jauh-jauh. Oke. So
sebenarnya kita semua penasaran. Bisa nggak sedikit kita diberikan ibaratnya presentasi kamu tapi dalam bahasa Inggris, gitu ya. Can you tell us more about your research, Raja? Oh, apakah untuk yang boleh pertama saya berbahasa Indonesia dulu? Boleh, yang penting nanti kamu ada sedikit memberikan presentasi dalam bahasa Inggris ya. Oke, silakan. Jadi, hasil penelitian saya menunjukkan bahwa A. Berdasarkan survei perhitungan lalu lintas atau LHR atau rata-rata arus lalu lintas di koridor ini selama waktu sibuk atau waktu kerjanya ya, itu pada jalan pertama, seksi pertama itu ada 11.847 di jalan seksi pertama dan 10.303 di jalan seksi kedua. Jadi keduanya memiliki panjang 1.500 meter dan 6.600 meter masing-masing. Luas total dari jalan yang dipelajari tersebut adalah 8.100 meter. Oke, yang kedua itu berdasarkan perhitungan menggunakan software Mobilev, yaitu software yang sangat terkenal, jumlah total emisi CO2 atau karbon dioksida yang dihasilkan oleh jalur jembatan tersebut Greges Timur ke Kalianak adalah 248.000 kg. Dan ini biasanya pada jam sibuk per jam ini. Dan juga berdasarkan keperhitungan dengan software Mobilev, koridor Greges Timur Kalianak mampu menyerap CO2 atau karbon dioksida sebesar 39,87 kg per jam. Tapi masih ada tersisa 208,13 kilogram CO2 dari kendaraan bermotor yang tidak dapat diserap. Karena itu, ruang terbuka hijau baru dibutuhkan yang dimulai dari masing-masing warga menanam 1-3 pohon. Dan D, yang terakhir, dari 208,13 kg CO2 yang belum terserap, tambahan 1,60 hektar diperlukan ruang terbuka hijau baru di koridor kejar tersebut. Baik, itu adalah hasil dari penelitian kamu ya, Raja ya. Bisa nggak itu kamu presentasikan dalam bahasa Inggris? Insyaallah. Baik, silakan. Jadi solusi saya untuk masalah tersebut adalah, may I present it Yes, in English? of course. Okay. So for my proposed solution for the problem is for the people that live there to plant at least 1 to 3 trees or 1 to 3 plants that can absorb carbon dioxide and produce more oxygen and overall reduce air pollution. And I'm going to recommend to them 3 because 3 is a magic number, and I can't give 5 because I think these 3 are the best and cheapest and the most affordable one to get. And the first one is Sansevieria, the second one is Epipremnum aureum or pothos, and the third one is Dracaena reflexa or the Song of India. The first one is Sansevieria. It can produce oxygen for 0.9 to 1 liter per day, and it can absorb carbon dioxide on 0.49 parts per million per meter cubic. And the second one is the Dracaena reflexa. It is actually commonly used in the NASA's for purifying air. It is one of their top purifier. And the last one is the Epipremnum aureum. It's the one at the school, and it can produce carbon dioxide, and it can produce oxygen and reduce carbon and absorb carbon dioxide at night. Ya Bu, itu. Yes, wow, kita tepuk tangan nih. Untuk anak usia kamu kelas 8 ya, to present the overall language for like that is very excellent ya Raja ya. Terakhir Raja, kira-kira apa sih pesan dan kesan kamu kepada teman-teman kamu dan juga adik-adik kamu semuanya? Alhamdulillah, semoga saya bisa menginspirasi teman-teman dan adik-adik saya. Dan saya ingin berterima kasih kepada keluarga
saya, khususnya ibu saya yang sangat mensupport aktivitas dan kegiatan saya. Baik. Dan juga guru pembimbing saya pada penelitian ini yaitu Bu Yani dan kepala sekolah Bapak Faris. Dan adik-adik, ingat, jangan lupa jaga jarak dengan HP kalian. Dan jangan lupa untuk mengejar cita-cita kalian dengan rajin belajar. Rajin belajar ya, jangan lupa. Kurangi main HP, maksudnya begitu ya Raja ya. Fokus kepada mimpi kalian. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Tak terasa kita sudah sedikit berbincang kepada Raja Aulia Raja Ilato, siswa SMP Al-Irsad Surabaya kelas 8A yang telah berhasil menjuarai perlombaan WOSDEP di Serbia, mendapatkan silver medal atau medali perak. Semoga apa yang Raja sampaikan bisa menginspirasi kita semua dan bermanfaat. Acara ini disponsori oleh Takmir Masjid Yayasan Perguruan Al-Irsad Surabaya dan SMP Al-Irsad Surabaya. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.